keterangan yang diperoleh ini cukup untuk memberikan spirit dan tingkat keyakinan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Ada beberapa clue yang Ayoris juga dari awal pasca terjadi itu kan ada beberapa yang mungkin sekarang malah jadi 90% lebih yakin. Apakah Bu Mimin kenal dengan Danu? Karena posisinya dalam pengakuan Danu, ia mengaku bahwa Ibu Pak Yosep dan juga Arigi dan juga Abi ada di dalam TKP pada saat waktu kejadian. Ya itu terserah mau ngomong apa. Yang penting kita mah kejujuran, nggak ada diarahin. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan. Ketahuan gimana? Setelah 2 tahun, tabir kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi 2021 lalu mulai terkuak. Saat itu warga geger. Tuti Suhartini dan anak perempuannya, Amelia Mustika, ditemukan tewas dalam bagasi mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Polisi sempat memanggil sejumlah saksi dan merilis sketsa wajah pelaku. Namun, kasus ini tak kunjung terungkap. 2 tahun berlalu, salah satu pelaku akhirnya mengaku. Lantas, apakah kasus pembunuhan ini akan terungkap tuntas? Simak liputan lengkapnya saudara agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Pada 2021 lalu, polisi telah memeriksa 124 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun, saat itu polisi belum dapat menetapkan satu tersangka pun. Kasus ini seakan menemui jalan buntu. Memang kasus ini kita jalanin cukup lama ya, hampir 2 tahun, bisa dibilang 2 tahun. Namun memang penyidik masih belum punya keyakinan untuk menetapkan tersangka. Kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 124 saksi. Nah, kemudian memeriksa kurang lebih sekitar 118 item barang bukti. Banyak sekali sumber daya yang kita pergunakan dengan berbagai aspek, termasuk scientific investigation. Tak ada yang menyangka Danu, keponakan Tuti Suhartini sekaligus sepupu Amelia, menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat pada 16 Oktober lalu. Keterangan Danu membuka jalan bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. 19 September 2023 diagendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara D. Nah, di mana dalam pemeriksaan tersebut akhirnya kita memperoleh keterangan yang mengarah kepada kejadian tersebut, dan 16 Oktober yang bersangkutan akhirnya betul-betul meyakinkan penyidik dan juga sudah dilihat bersesuaian dengan alat bukti yang memang sudah kita peroleh sebelumnya, dan akhirnya bisa merujuk kepada beberapa tersangka. Dari pengakuan Danu, polisi menetapkan 5 tersangka termasuk Danu. 4 tersangka lainnya adalah Yosep Hidayah, suami korban Tuti Suhartini sekaligus ayah Amelia, Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep, serta Arigi Reksa dan Abi yang merupakan anak tiri Yosep. Polisi menahan Danu dan Yosep, sementara 3 tersangka lainnya, yakni Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi, dikenakan wajib lapor. Keterangan yang diperoleh dari saudara Danu cukup untuk memberikan spirit dan tingkat keyakinan kepada penyidik, karena di dalamnya pada saat itu kita mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk baru untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Nah, tetapi penyidik sendiri mempunyai pertimbangan yang lebih produktif terkait dengan pengungkapan perkara, makanya penyidik mengambil kesimpulan lebih baik tidak ditahan dulu. Baru-baru ini kami mendatangi lokasi kejadian di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Subang. Akhir Oktober lalu,
polisi melakukan olah TKP ulang untuk mencocokkan keterangan Danu dengan hasil olah TKP awal. Pemasangan garis kuning polisi ini baru saja dilakukan saudara pada akhir Oktober lalu karena polisi telah melakukan olah TKP ulang bersama dengan salah satu tersangka yakni Ramdhanu. Olah TKP ulang yang dilakukan oleh kepolisian pada akhir Oktober lalu itu tak hanya mencari barang bukti baru, tetapi melakukan kecocokan keterangan antara Danu dengan hasil olah TKP. Pengakuan Danu yang membuat kasus ini menemui titik terang adalah saat kejadian tersangka Yosep Hidayah menugasinya mengambil golok. Danu juga mengaku sempat mendengar suara keributan dari dalam rumah. Pengakuan Danu kembali dalam keterangannya kepada kepolisian di 2023 ini, ia mengaku bahwa ia hanya ditugaskan oleh Yosep untuk mengambil golok. Dan ia juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Ia hanya berada di dalam mobil yang diparkir di garasi. Kemudian ia berusaha untuk masuk ke dalam rumah ketika mendengar keributan di dalam rumah. Dan pada akhirnya setelah ia masuk ke dalam rumah melalui ruang tamu, ia melihat telah terjadi kekerasan kepada Tuti dan Amalia oleh para pelaku. Sementara itu, para tersangka lain menyangkal pengakuan Danu. Apakah Bu Mimin kenal dengan Danu? Karena posisinya dalam pengakuan Danu, ia mengaku bahwa Ibu Pak Yosep dan juga Arigi dan juga Abi ada di dalam TKP pada saat waktu kejadian. Ya itu terserah mau ngomong apa. Yang penting kita mah kejujuran, nggak ada diarahin. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan. Jadi kita tanya-tanya dari hati ke hati dan kita juga keluarga juga sudah saya sampaikan kalau Danu mengakui. Katanya yang ngebunuh Amel sama Enung tuh Mimin, Reza, Abi, katanya gitu. Bohong besar. Bohong besar. Ibu nggak kenal apalagi anak-anak. Dua tahun berselang, Danu yang merupakan keponakan Tuti dan sepupu Amelia tiba-tiba membuka tabir kasus pembunuhan terhadap dua sanak keluarganya. Danu yang mengaku kerap mengalami tekanan akhirnya berani mengungkapkan perannya dalam pembunuhan ini. Itu pada saat Danu di BAP terakhir di Polda, itu pertengahan BAP itu Danu mulai berani untuk menceritakan. Nah setelah itu walaupun belum sempurna, kita sempat tarik Danu ke Kerawang, kita coba interogasi, tanya-tanya dan lain-lain. Sampai akhirnya kita jadwalkan untuk ke rumah, kita tuntaskan, kita interogasi gitu. Jadi kita tanya-tanya dari hati ke hati dan kita juga keluarga juga sudah saya sampaikan kalau Danu mengakui, Danu keluarga akan memaafkan, Danu berani aja kayak gitulah. Sampai akhirnya Danu berani untuk menceritakan semua gitu. Danu mengaku menjadi tangan kanan atau orang yang kerap disuruh Yosep yang disebutnya sebagai otak pembunuhan. Kecurigaannya berarti cuma arah ke Ya ke itulah, ke Pak Yosep. Ternyata Danu mengakui benar Pak. Saya pada saat sampai rumah saya diperintah sama tersangkanya untuk mengambil golok tersebut. Golok tersebut di mana? Golok tersebut ditaruh di dapur, di sini, di sini. Jadi semua memang sudah direncanakan. Danu menyeret 3 nama lain sebagai tersangka, yakni istri kedua Yosep, Mimin, dan kedua anaknya Arigi dan Abi. Ketiganya, menurut Danu, terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Danu bersaksi melihat Mimin dan kedua anaknya di TKP saat pembunuhan terjadi. Namun, Mimin serta kedua anaknya menyangkal keterangan Danu terkait keberadaan mereka saat pembunuhan. Bahkan, ketiganya mengaku tidak saling mengenal sosok Danu. Tidak. Bohong besar. Bohong besar. Ibu nggak kenal apalagi anak-anak. Nggak ada yang kenal. Ya itu kan hak PH-nya Danu ya. Itu terserah mau ngomong apa. Yang penting kita mah kejujuran. Yang namanya itu jujur, nggak ada diarahin. Ibu ngarahin gini ke anak. Jujur. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan.
akan ketahuan, apalagi bohong besar. Kalau pengakuan Bu Mimin dia tidak kenal Danu, ya kita kembalikan ke beliau. Tetapi yang kita yakini bahwa semua kehidupan Pak Yosef pasti tahu tentang Danu. Pengacara Yosef mengaku meragukan keterangan Danu lantaran Danu sempat mencabut keterangan dan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Makanya saya meragukan keterangan Danu. Satu hal, di awal ketika penyidikan ini dilakukan Polres Subang, Danu sudah menceritakan hal itu dalam BAP. Tetapi dicabut kembali oleh Danu. Dalam 2 kali pertemuan setelah menandatangani kuasa, kami terlibat pembicaraan dengan Yoris. Yoris menjelaskan perihal BAP Danu yang sudah dibuat begitu banyak akhirnya dicabut. Salah satunya adalah tuduhan ini terhadap Pak Yosef. Nah, ketika ini kemudian digulirkan dan diterima sebagai pengakuan oleh Polda Jabar dengan iming-iming justice kolaborator. Selain soal peran para tersangka, keterangan Danu soal barang bukti juga diragukan para tersangka lainnya. Terutama alat utama pembunuhan, yakni senjata tajam jenis golok yang ditemukan di TKP. Yang dicari, yang dilakukan olah TKP, yang dilakukan pada saat prarekonstruksi, dan yang kita itu adalah pengakuan Danu yang disesuaikan dengan bukti-bukti. Contoh, salah satu almarhumah itu ada bentuk luka yang menyerupai stigol. Ada bentuk luka yang menyerupai dipukul dengan golok tumpul. Dicocokkan lagi dengan pengakuan Danu sebagai pelaku pada saat itu, kan gitu kan. Pengacara Yosef meragukan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh para korban. Makanya ini juga perlu pengujian nantinya. Kalau misalnya nanti uji forensik ini luka ini sebabkan sebenarnya benda apa? Sejauh yang saya dengar bahwa itu benda pipih, bukan benda tajam. Keterangan golok ini baru muncul ketika ada di Polda Jabar. Itu tentunya bunyi dalam visum yang pertama. Baik visum yang pertama Inapis Polda Jabar maupun Dr. Hastri nanti. Dan waktu itu juga ada otopsi yang kedua. Diotopsikan, digali lagi dan Dr. Hastri yang melakukan. Berkesesuaian tidak dengan senjata yang digunakan. Karena golok ini baru muncul 2 tahun kemudian, Pak. Setelah BAP-nya di Polda Jabar. Tudingan Danu mengarah pada Yosef sebagai aktor utama sekaligus eksekutor pembunuhan Tuti dan Amelia. Selama ini, Danu dikenal sebagai sosok yang patuh kepada Yosef. Dia mah baik orangnya itu, kalau disuruh misalnya langsung nurut gitu. Apalagi kalau sama Pak Yosef itu kan dia lebih, sama dia mah lebih taat lah daripada orang tuanya gitu. Kalau disuruh langsung siap gitu, langsung gitu. Kepatuhan Danu pada Yosef juga dibenarkan Yoris, putra sulung Yosef. Ya kalau ke keluarga kita dekat sih. Mama, Amel, ke saya, ke Pak Yosef dekat semua. Iya kan, suruh-suruh kayak gitu kan deket. Nah. Lantas, mungkinkah Danu memberikan keterangan palsu? Saya khawatir kemungkinannya ada di kemungkinan yang kedua, yaitu coerced atau false confession. Coerced false confession, keterangan atau pengakuan palsu diberikan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Siapa itu? Ya, polisi lah yang harus investigasi. Tak mudah bagi Danu mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Khawatir dianggap berbohong, keponakan Yosef ini beberapa kali mengubah keterangan dalam BAP. Danu pun dianggap tidak konsisten. Berubahnya Danu bukan berarti Danu itu tidak konsekuen dalam tanda kutip Danu berbohong dan lain-lain. Bukan. Kan ini karena siapa Danu? Gitu loh. Apakah si A, si B, si C akan membela dia? Sedangkan dia ibaratnya saya ini anak angkat, tapi dia mau mencoba membuka, tapi siapa yang mau percaya sama dia, kan gitu. Makanya pas saya tanya sama Danu pada saat dia ngaku, kenapa kamu berani ngomong sekarang? Kemarin-kemarin dia siapa yang mau percaya? Dia takut keluarganya marah. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai pengakuan Danu bisa benar atau salah. Bahkan kemungkinan memberi keterangan palsu. Ada 2 jenis pengakuan. Yang satu disebutkan sebagai true confession atau pengakuan yang memang disampaikan secara jujur
dan ada false confession. Pengakuan yang diberikan ya memang ngawur. Ada juga yang mengistilahkan sebagai coerced false confession, yaitu pengakuan palsu yang diberikan karena berada di bawah tekanan atau paksaan. Saya khawatir kemungkinannya ada di kemungkinan yang kedua, yaitu coerced atau false confession. Coerced false confession, keterangan atau pengakuan palsu yang diberikan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Siapa itu ya? Polisi lah yang harus investigasi. Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala menyebut Danu tergolong saksi yang tidak kredibel. Ya, jadi kalau soal Danu memang yang bersangkutan itu termasuk saksi yang tidak kredibel sebetulnya. Jadi dalam dunia peradilan itu ada namanya witness credibility. Dianggap keterangannya memang kurang bisa dipercaya atau mutunya rendah. Pertama karena memang dia pendidikannya rendah. Yang kedua, dia adalah orang yang bekerja di keluarga Pak Yosef. Dia berada dalam bayang-bayang ya majikannya. Karena sudah berkali-kali diminta keterangan, maka kemudian keterangannya berubah. Meski demikian, polisi mempercayai kesaksian Danu lantaran keponakan Yosef ini mengajukan diri menjadi justice kolaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan polisi membongkar kasus pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian menjadikan lalu polisi menjadi percaya pada pengakuan yang terakhir adalah ketika dia sudah mulai bicara soal JC, ya JC, di mana JC itu kan asumsinya begini bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya, saya mengaku bersalah gitu atas apa yang saya lakukan sehingga saya bisa menerima sanksi. Cuma karena saya hendak membongkar satu bahwa memang Danu itu ya turut melakukan terkait dengan sesuatu yang lebih besar, yakni yang pembunuhan yang dilakukan oleh Yosef dan yang lain-lain. Belakangan polisi mendalami kemungkinan pembunuhan terkait dengan Yayasan Bina Prestasi milik Yosef. Namun, mengenai hal ini, polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi. Jadi ini memang merupakan salah satu langkah dari penyidik ya untuk melakukan pengembangan terkait dengan keterangan yang diperoleh. Di mana kita melakukan pendalaman terkait dengan adanya kecurigaan terkait adanya tindak pidana lain. Nah, di mana sudah ditemukan adanya data fiktif di dalam yayasan tersebut. Yayasan Bina Prestasi milik Yosef menaungi SMK dan SMP di Subang. Yoris, Tuti, dan Amelia diketahui mengelola yayasan tersebut. Yoris, anak sulung Yosef, dan Tuti sempat dimintai keterangan oleh polisi terkait dana bos yayasan. Undangan aja sih, undangan klarifikasi terkait pertanggungjawaban dana bos untuk tahun 2021. Sebelumnya Yoris sebagai ketua yayasan sebelum 2021 ya ayah. Setelah itu setelah terjadi kasus pembunuhan itu barulah Yoris ini dinonaktifkan sebagai ketua yayasan dan ditunjuk sebagai kepala sekolah gitu. Nah itu diambil alih oleh Bapak Yosef ya. Jadi Bapak Yosef itu sebagai ketua yayasan. Polisi terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan Tuti dan Amelia. Berdasarkan prarekonstruksi 2 November, polisi mendapat fakta-fakta baru. Di antaranya, peran Danu menggotong jenazah salah satu korban. Sebelumnya, polisi menggeledah rumah seorang perwira polisi dari Polres Subang yang pertama kali datang ke TKP kejadian pada 2021 lalu. Sekarang memeriksa salah satu anggota kepolisian juga ikut digeledah rumahnya, Bang. Benar nggak, Bang? Kemarin kita panggil ke Polda, kita minta keterangan juga. Karena yang bersangkutan nggak sempat datang ke TKP pada saat kejadian. Jadi kemarin kebetulan dari penyidik awal yang melakukan olah TKP, jadi kita minta keterangan seperti apa TKP, kondisi seperti apa pada saat kejadian aja. Yang anggota itu perwira ya, Bang ya? Perwira, Bang. Ya, kebetulan perwira. Perwira, Bang. Ya. Polsek Polres. Polres. Ya. Keterkaitannya dengan kasus ini apa sih perwira? Apa? Keterkaitannya. Yang awal datang ke TKP. Selain itu, polisi juga menggeledah rumah 3 orang lainnya dan memeriksa ketiga-tiganya lantaran diduga menghilangkan sejumlah barang bukti di TKP.
Kemarin di rumah Yoris, kemudian Mulyana, anggota Bantol. Juga kita menemukan beberapa barang-barang yang seperti handphone, kemudian memory card, laptop, kemudian stigolog termasuk. Kita amankan, kita cek, kita uji swab ulang lagi, manakala ada DNA korban. Mereka kemarin itu kan orang-orang yang datang pada saat TKP awal. Jadi mereka setelah peristiwa ya, Dan? Ya, peristiwa itu ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, kemudian mengambil barang-barang juga di sana, termasuk mobil. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan ulang. Masih menyisakan tanya siapa dalang di balik pembunuhan Tuti dan Amelia di malam tahun 2021 lalu. Keduanya meninggal di tangan kelompok penjahat atau orang yang dikenal. Meski salah satu terduga pelaku telah mengaku, namun masih banyak tanda tanya yang harus dipecahkan. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alifiana Damalik. Sampai jumpa.